Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang kami hormati dan kami banggakan, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan kelas PAI 2D STAI KHIZ Mutakin. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu yang berkaitan dengan Pancasila sebagai konsensus nasional. Untuk itu, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan, diantaranya mengenai pengertian konsensus dan konsensus nasional, lalu ada proses terciptanya Pancasila konsensus nasional, dan yang terakhir merawat serta melestarikan Pancasila sebagai konsensus nasional. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan kepada Teh Gina. Baik, terima kasih Kang Napi yang telah memberikan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai konsensus. Poin yang pertama yaitu pengertian konsensus dan konsensus nasional. Jadi, konsensus adalah sebuah kata yang bermakna kesepakatan bersama atau kebulatan suara. Kata ini merupakan kata serapan dari kata bahasa Inggris, yakni konsensus, yang bermakna sama. Penggunaannya dimulai sejak pertengahan abad ke-17 dari bahasa Latin yang bermakna kesepakatan. Dari kata konsens, sepakat, dari kata kerja konsensus. Konsensus disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu. Setelah adanya diskusi atau perdebatan setelah dilakukannya penelitian secara kolektif. Suatu kesepakatan nasional atau kesepakatan para pemimpin, kekuatan sosial politik yang mewakili kekuatan sosial dalam masyarakat sebagaimana hasil musyawarahnya dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Indonesia dibangun atas dasar fondasi falsafah Pancasila, hasil konsensus sebagai cara pandang dan karakter bangsa. Karena itu, ideologi apapun yang bertentangan dengan falsafah bangsa dan konsensus nasional harus tegas ditolak. Apapun bentuknya, baik dalam bentuk gerakan maupun dalam infiltrasi ideologis, hal itu tidak dapat dibiarkan. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia yang bermana di atas Pancasila. Seluruh aktivitas, kegiatan, dan kehidupan negara Indonesia didasarkan termasuk sebagai sumber dari segala hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Poin kedua yaitu proses terciptanya Pancasila konsensus nasional. Jadi rumusan dasar negara lahir dalam sebuah konsensus yang disebut dengan konsensus Pancasila. Secara istilah, konsensus memiliki arti suatu kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah bersama. Di sini ada pendiri negara yang mengajukan usulan dasar negara yang nantinya menjadi dasar negara Indonesia, di antaranya Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiganya mengajukan masing-masing usulan yang berjumlah 5 dan memiliki kesamaan isi dan materinya.
Pada dasarnya, rumusan dasar negara yang diajukan memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan atau persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Hingga pada akhirnya lahir kesepakatan istilah Pancasila yang telah disepakati bersama. Kata Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang artinya dasar, serta sila, yang artinya 5. Baik, untuk selanjutnya yaitu hal yang berkaitan dengan merawat dan melestarikan Pancasila sebagai konsensus nasional. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila sebagai ideologi telah mendasari perjalanan bangsa Indonesia melewati sejumlah tahap atau beberapa fase, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga masa reformasi pada saat ini. Akan tetapi, seiring perkembangan bangsa Indonesia, Pancasila yang merupakan sebuah konsensus di awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi banyak tantangan seperti perubahan, penolakan, maupun upaya memperkuatnya di tengah persaingan bangsa ideologi lain pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia memiliki kewajiban dan berhak untuk merawat dan melestarikan Pancasila. Di antaranya yang diperlukan adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa terrealisasikan. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, memiliki peran penting untuk merawat dan melestarikan Pancasila, di antaranya yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya seperti berakhlak baik, bermoral, dan sopan santun dengan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu dosen, teman-teman, sesama mahasiswa, dan masyarakat. Selain itu, mematuhi segala peraturan yang ada di kampus demi terciptanya kehidupan kampus yang lebih baik. Jadi kita jangan bersikap apatis. Apatis itu acuh tak acuh, ataupun hanya mementingkan diri sendiri ya. Itu tidak boleh. Dalam Pancasila, dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti bahwa semua orang berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Yang perlu kita lakukan yaitu mendorong adanya sikap toleransi umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang damai dan terhindar dari segala bentuk konflik. Contoh penerapannya itu seperti saling tolong menolong, saling menghormati antar umat beragama. Selanjutnya dalam sila kedua itu mengandung arti bahwa sesama manusia kita harus saling mencintai, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, meningkatkan tingkat kepedulian terhadap sesama. Contohnya kita menggalang dana untuk korban bencana tsunami misalnya, atau bencana lainnya. Lalu dalam sila Pancasila ketiga itu mengandung arti kita harus menjunjung tinggi semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh membeda-bedakan suku maupun agama orang lain. Sikap kita yang harus dilakukan yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air. Itu diantaranya. Terus selanjutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sila keempat. Ya, yang artinya setiap keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat harus melalui musyawarah atau mufakat. Karena kita bangsa Indonesia menerapkan prinsip demokrasi. Oleh karena itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita harus mengedepankan musyawarah. Yang terakhir dalam sila kelima diantaranya kita harus menumbuhkan rasa kekeluargaan serta menjalin kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat,
terutama mahasiswa, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk merawat dan melestarikan Pancasila. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, seperti mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, dicukupkan sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.